hari ini. Saya doakan semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan keajaiban, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilimpahkan rezekinya insya Allah setiap Amin. bulannya mendapatkan 5 miliar. Insya Allah ada yang Amin. hitungannya Amin. profit atau hitungannya zakatnya setiap bulannya 5 miliar. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Semoga kita semua senantiasa bisa mondar-mandir Mekah Madinah, insya Allah, dan membawa orang tua beserta keluarga besar kita, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan Amin. selanjutnya senantiasa kita mendapatkan kebermanfaatan dari tes dia ini untuk bisa membantu diri kita secara pribadi, keluarga, dan secara umat, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang insya Allah kita nanti di akhir ayatnya kita husnul khotimah dan mendapatkan timbangan jariah melalui tes dia ini insya Allah yang itu menjadi ladang pahala kita di yaumul kiamah di hari yaumul hisab nanti amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, suatu kesyukuran ya, kita senantiasa selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ya, beragam beragam nikmat yang kita masih bisa rasakan di setiap harinya insya Allah amin ya rabbal alamin dan seterusnya sampai nanti kita di akhir ayat kita. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah di sesi ini kita sama-sama sharing ya. Semoga pembelajaran tes dia ini ya, mengenal diri ini ya, mengenal potensi diri ini yang Allah titipkan kepada kita ini, semoga itu menjadi sesuatu hal bekal penguatan diri kita ya untuk melangkah di muka bumi ini insyaallah Rabbal alamin man arafa nafsahu arafa rabbahu ya insyaallah diri kita akan lebih kuat ketika mengenal diri kita secara penuh ya. Dan semoga Allah pun itu akan mengenalkan diri kita lebih dalam lagi yang akhirnya kita senantiasa dalam melimpahkan keberkahan insyaallah. Nah, di sini saya sebelum ngisi secara materi mendalam, saya ingin tahu, boleh angkat tangan atau kolom chat ya, yang belum tahu genetiknya, yang belum tahu potensi diri ya secara belahan otaknya. Boleh, silakan. Jadi biar apa enak ya kalau untuk menjelaskannya. Oke, Bu Ratna ya dari Bandung. Belum tahu ya, belum tes ya Bu ya. Oke, ada lagi selain Bu Ratna, semuanya sudah tes. Oke, berarti kalau tidak ada, berarti semuanya saya anggap sudah tes ya. Oh ini Siti Mukaroma. Kalau boleh tahu, Bu Ratna, informasi dari siapa untuk tes dia ini? Atau rekomendasi dari siapa? Sama dengan Bu Siti Mukaroma. Oh, Bunda Ida. Hmm. Kalau dekat posisinya dengan Bunda Indah, boleh silakan langsung tes ya buat jadwal biar lebih enak mengenal dirinya itu.
menjelaskan diri kita tuh seperti apa sih yang Allah titipkan itu, aslinya kita tuh apa sih. Karena potensi diri ini ya, oh di Bandung, oh tidak dekat. Oke, mungkin nanti bisa ya, Bandungnya di sebelah mana, nanti kita coba buat jadwal dengan konsultan yang terdekat di Bandung, itu bisa. Nah, nanti bisa chatting ya ke grup, ke pusat. Nah, nanti kita istilahnya bantu untuk tes gitu, untuk tes aja nanti biar tahu. Atau kalau misalkan Bu Ratna udah siap untuk punya alat sendiri, langsung aja. Jadi biar kita langsung direct, langsung kita jelasin. Oke ya, semoga semuanya ini sudah tahu ya genetiknya masing-masing. Ya, oke. Insya Allah ya, di sini kita mengenal genetik itu ada 5 ya. Ya, belahan otaknya itu ada 5. Kita membahasakannya jempol itu berarti otak kiri bawah. Ya, telunjuk itu otak kiri atas. Ya, otak kiri atas, bagian atasnya. Kalau tengah, otak tengah. Ya, jari manis, ya, dia otak kanan, bagian atas. Ya, kalau jari kelingking, dia otak kanan, bagian bawah. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan kita nyebutinya jempol, telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, jempol ini apa? Kita bisa pakai jargonnya ya orang kaya gitu. Nah, karena memang dia genetiknya de harta, itu kan orang kaya. Kalau misalkan telunjuk, dia siap bosku. Nah, karena dia memang genetiknya nanti ke tahta. Nah, jadi seperti itu. Terus jadi manis, dia kamu nanya, ya kamu nanya, dia genetiknya karena memang keilmuan, ya atau kata-kata keilmuan dia. Nah, makanya orang jadi manis harus banyak ilmunya, harus banyak tahunya. Orang kelingking ini genetiknya dia karena memang kotak kiri bawah, kotak kanan bawah, mohon maaf, kotak kanan bawah, ya dia di sini ya curhat dong besti, ya slogan curhat dong besti, karena di sini dia kuat di perasaan cinta. Nah, itu makanya kalau orang di jari genetiknya kelingking, dia suka dicurhatin. Nah, karena kekuatan kalau orang curhat, dia suka dengerin gitu. Nah, jadi itu ya. Kalau orang tengah, nah, tadi belum sebutin mungkin ya, orang tengah di sini dia dari sebagai semuanya itu dia memang bahasanya itu dari bahagia, kebahagiaan atau ketenangan. Nah, dia akan condong kemana ketenangnya lewat apa ya gitu. Makanya dia semua bisa, semua mudah. Nah gitu, bisa semua, mudah bisa semua. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal ya diri kita seperti apa, nah itu optimalkan. Jadi dioptimalkan. Nah, disinilah penting ya. Kalau misalkan diri kita masih ke trigger ya dengan pola asuh, dengan pola lingkungan ya secara fenotip itu biasanya kan ada beberapa yang mengartikan kok kayaknya saya nggak seperti itu dah gitu. Saya nggak seperti itu dah. Atau dia belum bisa sepenuhnya menerima dirinya secara genetiknya, secara belahan otak potensialnya. Nah, makanya kalimatnya ya disebutkan di awal ya Allah menitipkan potensi ini ya mulai dari ya dalam kandungan ya di dalam kandungan 4 bulan ya ketika ditiupkan ruh ya, ya itu sudah ada genetiknya secara belahan otaknya dominasi maka kan terbentuk ya mulai terbentuk. Nah berarti
diri kita tuh udah Allah desain, ya. Kita tuh harus seperti apa. Jadi seperti itu. Makanya penting mengenal diri ini. Ya, bagi saya pribadi, ya, bagi kita semua, ya, pribadi semua. Nah, itu penting banget ya, biar nggak salah kaprah, biar nggak salah langkah, ya. Jadi biar hidupnya terarah. Nah, itu penting. Maka ketika terarah inilah ya langkah-langkahnya itu, langkah-langkahnya itu ibaratnya eh, benar, nah, gitu. Ya, jadi enak ketika langkah-langkahnya itu sudah tepat. Maka dari sini pentinglah kita mengenal diri kita. Ya, di sini semua ada yang sudah menjadi konsultan. Ya, alhamdulillah ya. Eh, saya ya istilahnya mengajak ya para yang hadir di sini ya, semoga bisa memberikan manfaat ya. Kalau saya lihat secara pribadi ya, saya punya penilaian secara pribadi di tes dia ini bukan karena saya orang pusat atau karena saya memang istilahnya terlibat di sini, tidak. Ya, ini saya ingin cerita ibaratnya ya. Jadi pengalaman secara pribadi ya, ketika saya belum mengenal tes dia atau belum mengenal secara diri saya secara penuh, nah itu berbeda ya ketika saya sudah mengenal diri. Nah, jadi seperti itu. Makanya silakan boleh dari latar belakangnya Bapak Ibu semua yang hadir di sini apapun itu ya, ibaratnya apapun itu silakan ya. Syukur-syukur kalau misalkan memang fokus di pendidikan. Karena kita nanti kan di tes dia ini ya segmen ya secara umumnya yaitu pendidikan dan karir. Ya, pendidikan itu berarti anak didik kita. Ya, jadi anak didik kita peserta didik ya gitu dari mulai TK sampai kuliah. Nah, itu pendidikan. Ya, biar terarah. Nah, kalau yang sudah memang usianya di atas 25 ke atas, nah sampai 65 sampai 70, nah itu berarti dia karir. Karir ini belum terlambat. Kayak saya sekarang. Ya, alhamdulillah Allah ngasih usia. Nah, makanya kalau saya selalu mengartikan secara pribadi saya, mohon maaf ya di sini mungkin banyak para guru-guru besar ya, para ustadz, para kiai gitu kan. Saya usia masih 35 tahun. Ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan pada diri saya untuk mengenal diri ini di usia 35 tahun. Nah, ternyata diri saya ini orang tengah gitu. Otak tengah. Oh, otak tengah ini hanya gitu ya. Memang ya di sini sifat gitu kan secara kepribadiannya gitu kan altras gitu ya, rela berkorban. Ternyata dulu kalau saya suka berkorban itu ya memang genetiknya gitu. Secara tidak langsung saya dibentuk ya oleh lingkungan, oleh pola asuh ya. Nah, akhirnya setelah saya mengenal tambah kuat lagi. Terus saya di secara roadmap-nya itu ada negosiator, ada deal maker, ada mediator. Nanti kalau para hadirin yang belum ikut apa namanya wannabe konsultan ya workshop, nah silakan ikut. Nanti di sana di materi di sana itu lebih detail lagi ya bagaimana langkah-langkah. Maka nanti di sesi Rabu juga bisa ya. Nah, itu bisa untuk hadir ya untuk bisa. Oke, suaranya tambah mengecil ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi ketika kita sudah mengenal diri kita tadi ya, itu bisa dioptimalkan. Karena nanti kalau misalkan ada yang genetiknya potensi dirinya belahan otaknya yang Allah titipkan ya, yang Allah berikan kepada diri kita, dia genetiknya jempol. Ya udah, jempol ini kan dia bergerak ya, cari peluang. Nah, makanya hal-hal ya di dalam amalan ya yang harus selalu dilakukan ya itu ada setiap genetiknya ada ya
amalannya ada di setiap genetiknya, atau yang dia harus jaga, gitu, yang dia harus jaga. Nah, kalau orang jempol itu karena dia bergerak, ya, karena dia bergerak, makanya dia yang dijaga itu magernya, nggak boleh mager maksudnya ya. Jadi kalau misalkan dia mager, nah ini berarti genetiknya salah nih. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau orang jempol, nah dia harus bergerak aja. Bergerak, bergerak di sini artinya dia melangkah mencari peluang. Bisa kalau sekarang menggunakan sosial media, yang tadi mungkin ya, alhamdulillah, ya kan, dari Bunda Ida yang ada di Bogor, konsultannya ya itu ada di apa namanya, Bandung. Nah, itu terus bergerak ya, terus ya. Nah, bisa lewat sosial media. Sambil cari peluang. Nah, ya seperti itu. Orang telunjuk, ya kan? Ya, kekuatannya dia memang di berpikir, ya, di berpikir, ya, dan melihat. Berpikir, melihat di sini maksudnya analisa. Nah, dilatih di situ, ya, dilatih di situ. Nah, makanya kalau misalkan orang telunjuk, ya, amalan yang harus dijaga, ya, gitu, sehariannya, ya, dia sholat khusyuk. Ya, maksudnya nggak boleh overthinking, ya. Jadi nggak boleh overthinking. Karena emang orang telunjuk ini dia dengan sendirinya, dengan genetiknya terus akan berpikir. Makanya biasanya orang dari telunjuk ini kalau lagi sholat, sebenarnya nggak orang telunjuk aja, hampir semuanya. Cuman lebih dominan orang telunjuk ini ketika dia sholat pasti kepikiran ini itu segala macam. Nah, jadi itu makanya itu dijaga, ya. Itu harus harus dijaga. Nah, itu. Kalau orang tengah, genetiknya orang tengah, ya gitu. Dia ini uh, level satunya, dia yang harus dilakukan secara personalitinya adalah, ya, dia berbaur, bersosialisasi, bersosialisasi. Jadi ketika dirinya nggak mau berbaur, nggak mau bersosialisasi, nah salah, itu bisa. Hanya alhamdulillah dari dulu. Nah, bedanya nanti kalau misalkan yang tadi jempol dengan tengah, ya, dengan tengah, itu bedanya kalau tadi orang jempol itu dia punya peluang, menangkap peluang. Kalau orang jadi apa namanya, tengah, nah dia berbaur aja, ya, berbaur. Oke, suaranya mengecil. Bismillah, sekarang suaranya udah lumayan. Ya, lebih lebih baik Pak, lebih jelas. Alhamdulillah. Ya, jadi Ya, jelas, jelas, jelas beredarnya sekali. berbaur, Sekali Ustaz. ya, Ya. dengan bergerak, ya, gitu kan. Kalau bedanya jempol tadi dia menganalisa, dia beristilahnya mempersiapkan, gitu kan. Nah, hal-hal yang memang itu bentuknya peluang. Jadi kalau orang dari tengah mah udah aja berbaur aja, ya, jadi langsung nanti dia akan mendapatkan hikmah. Nah, kalau amalannya hal yang harus dijaga yaitu apa? Jaga emosi. Karena kalau orang letak tengah ini, dia orangnya pengennya cepat, ya. Dan organ tubuh yang dijaga itu adalah jantung. Jadi dia harus menjaga emosinya. Jadi seperti itu. Kalau orang jari manis, ya, dia kan berimajinasi, ya, menghayal, ya. Jadi, ketika dia menghayal, ya, dia harus mencatat, ya, biar hayalan imajinasinya terus ada dan langkah-langkahnya itu jelas. Nah, makanya biasanya kalau orang jadi banis selalu saya sarankan dia harus punya, tolak ukurnya, ya, untuk hayalannya, imajinasinya. Dia minta arahan, minta petunjuk kepada orang telunjuk, karena orang telunjuk itu biasanya dia terukur, ya. Jadi seperti itu. Nah, amalan yang harus dijaga, ya, untuk orang jari manis gitu. Jadi karena dia apa namanya, eh, jari manis ini menghayal,
Lanjut ya, untuk yang kelingking, dia karena genetiknya secara level satunya dia itu mendengar dan berhusnuzon, ya. Jadi amalan yang harus dia lakukan yaitu menjaga wudhu, ya, biar kekuatan secara husnuzonnya dia kuat. Terus secara tombo ati ya itu ada juga, ya. Kalau orang jempol dia membaca Al-Quran, ini sholat malam, ini silaturahim, ya, sama orang-orang soleh, berkumpul bersama orang soleh, itu berzikir. Jadi ketika kita paham hal-hal yang sudah kita sadari di dalam diri kita, itu pentingnya untuk mengoptimalkan, ya. Jadi supaya apa? Nah, supaya nanti langkah-langkah kita itu nyaman, ya. Yang langkah itu nyaman. Makanya saya tadi mengulang, ya. Saya ingin cerita, gitu kan. Alhamdulillah, hal yang saya dapat untuk mengoptimalkan diri saya, ya, ketika berada di tes dia, ketika saya mengenal sepenuhnya diri saya, ya, gitu kan. Nah, itu keajaiban-keajaiban rizki itu luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada diri saya, ya. Walaupun proses itu ya tidak mudah, banyak hal yang saya istilahnya penuh proses kesabaran, ya, penuh proses istilahnya siap menghadapi keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Nah, itu. Tapi yakin, ya, ketika diri saya oh seperti ini. Makanya dulu, nah, karena saya ini berbaur, ternyata dulu tuh ketika saya berteman, gitu kan. Jadi memang nggak pernah pilih-pilih. Alhamdulillah, dengan orang ini nyambung, dengan orang ini nyambung, dengan ini segala macam nyambung. Oh ternyata ya itulah buktinya. Nah, nanti juga di sini ternyata kemarin itu saya maksakan. Kan ada namanya genetik itu nanti dari tengah saya itu jangan maksakan ke telunjuk dan ke jempol. Jadi jangan maksakan dulu ke sini, ya. Jadi alurnya itu nanti ke kanan. Jadi kalau saya genetiknya itu genetik tengah, jadi ke kanan. Kemana? Ke ilmu, ya. Ke di sini ke perasaan, ke cinta. Nah, ke keyakinan. Nah, di situ. Jadi kuatkan dulu ke sini, maka akan dapatlah harta. Jadi seperti itu. Sama halnya seperti telunjuk. Telunjuk ke sini dulu, ke spiritualnya, ya, gitu kan, kekuatan dirinya, ke keyakinannya juga. Nah, terus ke keilmuannya, ke jari manis, lanjut ke keyakinan, ya, di sini secara perasaannya, ya, gitu kan, kekuatan dirinya, ya, gitu. Yang dia yakinin tadi, terus akhirnya mendapatkan harta juga. Jadi proses itu. Makanya ketika saya, alhamdulillah, saya meniatkan, saya belajar lagi, ya, gitu kan. Saya kuliah lagi, gitu kan. Terus saya mempelajari ilmu tes dia lagi, dan saya mau belajar ke beberapa orang. Oh, ternyata dari ilmu-ilmu ini yang akhirnya saya menguatkan. Nah, akhirnya saya bisa menerapkan pribadi saya. Oh, saya itu orangnya negosiator. Negosiator itu seperti apa? Nah, sampai ke titik alhamdulillah, ya, akhirnya saya Allah izinkan mendapatkan harta. Nah, jadi yang poin di sini, yang ini non material, yang ini otak kiri itu material, itu penting, ya. Jadi penting sekali, ya. Ketika diri kita, ya, oh ternyata saya ini secara genetiknya otak kanan, kanan atas, kanan bawah. Nah itu silakan, ya. Jadi silakan kuatkan dirinya, ya, di situ, ya. Kuatkan dulu aja, ya. Kuatkan. Kalau misalkan dia jari manis, ya udah, karena dia nanti menginspirasi levelnya, ya kan, di situ level ketiganya. Nah, inspirasi dari mana? Dari mulai dia tradernya, mulai dia jadi apa, menjadi kreatornya.
Nah, itu proses itu dilalui, ya, maka dia menginspirasi. Jadi seperti itu. Yang orang jadi kelingking, dia jadi mulai afiliator, ya, influencer, sampai dirinya menjadi apa, motivator. Nah, itu silakan. Nah, jadi diproses ke sana. Nah, itulah yang saya alhamdulillah lalui proses itu, ya. Akhirnya dapatlah kata. Jadi jangan langsung, ada sih yang memang prosesnya ketika mengenal dirinya itu langsung dia dapat. Ada yang memang prosesnya dia bertahap. Nah, tapi yang terpenting adalah menguatkan dirinya, ya, menguatkan potensi dirinya, menguatkan potensi dirinya. Seperti apa? Diri saya ini apa ya? Oh, yang Allah titipkan itu ternyata saya jempol. Orang jempol itu apa tadi? Bergerak, ya, bersedekah. Nah, itu memberi gitu kan. Orang telunjuk yaitu berpikir, ya, konsultan, ya, gitu kan. Nah, ya udah, dia sharing lah istilahnya. Nah, ketika dia habis berpikir, dia sharing menjadi konsultan. Nah, jadi seperti itu. Nah, orang jadi manis, ya, itu karena dia sebagai, di situ prosesnya adalah keilmuan. Nah, ya udah, dia buatlah gitu ya, sesuatu hal yang ada di imajinasinya, ya, itu kan, untuk menjadi kreator. Nah, untuk menjadi kreator. Ya udah. Nah, terus juga jadi kelingking. Nah, jadi proses 72 jam, ya, itu harus dilalui dulu, ya. Jadi jangan bosen, ya. Tiba-tiba ada ke trigger, kayaknya enakan istilahnya genetik orang lain dah. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh. Ya. Makanya Bapak Ibu semua, misalkan apa nih istilahnya kesibukan atau aktivitas sekarang, nah itu silakan, ya, disesuaikan, ya, disesuaikan. Makanya di sini alhamdulillah, ya, bagaimana kita bisa, bahasanya adalah memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Nah, itu kan kalimatnya dahsyat, ya. Bagaimana, ya, memperlakukan orang lain, ya, sebagaimana dia ingin diperlakukan, gitu. Jadi ketika kita paham tentang tes dia, gitu kan, dan kita paham genetiknya dia, gitu kan. Nah, itu enak. Nah, jadi memperlakukannya seperti apa. Jadi seperti itu. Makanya alhamdulillah nih, sebuah proses, ya, mengoptimalkan diri nih. Nah, sebuah proses mengoptimalkan diri. Makanya di sini, ya, harapan besar yang memang dari Tes Dia Center Indonesia ini, ya kan, gitu kan, kita punya masjid, ya, kita punya tempat peradaban, gitu kan, untuk umat Islam ini, gitu kan, yang itu semoga menjadi ladang pahala kita sama-sama, ya, dari para konsultan, dari para mitra-mitra kita Tes Dia ini. Nah, dari situ buat apa, ya, buat tadi, makanya nanti kalau misalkan kita punya proposal kepada Allah, ya, clarity of purpose, gitu kan, itu silahkan, ya, disampaikan. Nah, disampaikan. Makanya alhamdulillah saya kemarin menyampaikan, ya, di bulan Mei kemarin saya menyampaikan, ya Allah, ya, dua hal yang saya ingin untuk saat ini yang terdekat, ya, gitu, yaitu ingin mengumrohkan orang tua, gitu kan, dan punya kendaraan. Itu alhamdulillah, ya, gitu kan, ternyata Allah mampukan. Nah, jadi itulah proposal-proposal itu. Nah, sekarang proposal selanjutnya yaitu adalah yayasan Tes Dia ini, itu masjid, ya, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, apapun latar belakangnya, gitu kan, ataupun latar belakangnya, itu silahkan. Kalau misalkan saya ingin cerita detail lagi, ya, padahal rizki yang saya dapat itu tidak sepenuhnya dari tes dia, yaitu dari rizki yang lain, yang arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah, ternyata arah yang tidak disangka-sangka itu ya betul nyata adanya. Dari mana? Dari mulai mengenal diri kita, ya, secara penuhnya, secara utuh. Makanya ketika kita bergerak itu, ya kan, itu ada keberkahan. Ya. Kalau di ini, di biasa kita pondok tuh, ya gitu, fil harokah, itu ada barokah, gitu kan. Jadi para bapak ibu semua, gitu kan, jangan pernah, gitu kan, merasa sesuatu hal yang kita lakukan itu tidak punya dampak positif, ya, dampak kebaikan,
buat diri kita atau orang lain. Nah, makanya penting ini ya, di tes dia ini ya. Nah, saya istilahnya sama-sama memperbaiki niat ya diri saya pribadi ya gitu kan. Makanya saya di awal itu membiasakan live-nya gitu kan. Membiasakan diri saya live-nya. Nah, saya hidup nggak ya atau menghidupkan nggak ya, secara diri pribadi ya atau kepada orang lain. Nah, itu penting ya. Literasi kita sudah berapa banyak ya, ya. Sudah berapa kuat ya, gitu kan. Sudah berapa yang kita amalkan ya, gitu kan. Nah, itu penting sekali literasi ini. Nah, makanya itulah pentingnya mengenal diri kita dulu. Setelah mengenal, maka mengoptimalkan. Ketika sudah mengoptimalkan, yang terjadi apa? Yaitu banyak keajaiban yang insya Allah Allah hadirkan. Jadi itu Allah izinkan itu semua yang tadi kita sudah sampaikan proposal-proposalnya itu. Ya. Jadi life itu kan literasi, value, dan empowering. Ya. Makanya alhamdulillah ketika saya literasinya saya anggap ya secara pribadi lumayan ya udah menambah ada beberapa, maka hasilnya adalah value-nya pun naik. Ya, value-nya pun naik. Maka di sini ya saya dan kita sama-sama mengajak ya para hadirin semua di sini yaitu memperkuat value-nya. Ya, itu silakan ya. Kita udah ada belum nih value-nya? Nah, sudah ada belum value-nya? Maka saya bilang alhamdulillah ya. Dulu ya saya secara value itu ya bisa dibilang alhamdulillah biasa aja ya. Jadi biasa aja. Kalau ngomong spiritual ya orang pun istilahnya mudah dan biasa gitu kan. Mudah dan biasa. Tapi ketika si spiritual itu nyata ya hadir gitu kan pada diri saya dan itu semoga menjadi sesuatu hal value ya buat diri saya dan orang lain. Oh, ternyata bisa ya terjadi seperti itu. Apalagi bentuknya secara materi ya. Perbaikan diri ya, perbaikan diri ya secara finansial, secara materi ya. Itu beda aja value-nya ya. Value secara diri kita ya, kapasitas diri kita dan value secara materi diri kita juga ya, secara finansial itu enak ya, itu enak beda gitu. Makanya keyakinan-keyakinan ini ya itu harus tertancap ya kuat ya. Makanya kalau misalkan belum ada keajaiban ya bukan berarti tidak ya ibaratnya tidak hadir. Berarti kita coba lagi istilahnya untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi. Oh, saya ini seperti apa sih harusnya? Saya ini seperti apa sih harusnya? Jadi itu harus yang kita terapkan pada diri kita masing-masing biar optimal. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah ya. Makanya saya sendiri ini masih proses belajar, tapi keajaiban itu cepat banget ya Allah hadirkan. Ya, Juni, Juli, Agustus, gitu. Juni, Juli, Agustus, September. Nah itu. Makanya saya yakin secara keyakinan kuat saya, secara permohonan, ya, secara ikhtiar saya, ya, secara harapan keriduan-keriduan yang Allah berikan gitu kan. Tes dia center Indonesia ini ya, keilmuan tes dia ini akan besar ya gitu. Manfaat dampaknya gitu kan. Karena apa? Karena ini ngomongin kebaikan ya kan. Karena sebaik-baiknya manusia yaitu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ada kebaikan buat orang lain gitu kan. Makanya kita dia ini ya itulah hal dasar yang kita harus sadari buat diri kita mendapat kebaikan ya buat orang lain pun dapat kebaikan. Jadi nggak usah dulu dah kita ngomongin masalah istilahnya bisnis ya istilahnya potensi daripada materi yang kita dapat gitu ya. Udah aja kita sampaikan kebaikan-kebaikan aja gitu. Kita sampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang kita memang punya apa istilahnya potensi masuk ke situ, ke sekolah-sekolah. Nah, jadi seperti itu. Makanya tadi ya saya cerita ya secara materi ya gitu kan. Alhamdulillah
Mohon maaf, Kenapa? Mas Farabi boleh di off Ya, itu. ini di Oke, nah, ya. Eh, jadi ketika kita sudah mengenal diri kita, mengoptimalkan potensi kita, itu enak. Ya, makanya alhamdulillah ya, ketika di keluarga saya sendiri pun gitu kan, oh anak saya ini ada yang jempol, ada yang jari manis, gitu kan. Saya paham bahasa cintanya apa nih dia, gitu kan. Quality time sama receiving gift. Nah, ya udah, saya menerapkanlah pemahaman tentang tes dia. Receiving gift itu apa? Ya udah, memberi, ya kan gitu kan, hadiah, ya, memberi sesuatu hal yang membuat dirinya jadi semangat, termotivasi. Ya udah, ya. Ketika ada sesuatu hal, ya kayak kemarin gitu kan, anak saya karena suka stiker, gitu kan, ya udah, kamu nanti dikasih stikernya kalau udah dapat nilai bagus setelah ujian. Ya udah, alhamdulillah. Ya, ibaratnya gitu. Nah, dapat nilai bagus, nah dia minta. Nah, jadi semangat, jadi seperti itu. Nah, quality time. Nah, anak saya itu yang paling bungsu gitu kan, dia quality time. Kalau setiap kali mau pergi itu pasti ya, dia harus jalan dulu ya, atau jajan dulu ya, atau bareng dulu itu. Nah, itulah ya. Bukan berarti kadang biasanya ini orang kok anak rebel banget pengennya dekat terus. Nah, enggak. Karena apa? Tadi bahasa cintanya dia itu belum didapat. Ya, belum didapat. Ya. Hanya alhamdulillah ketika anak-anak tuh, karena saya bahasa cintanya di sini physical touch gitu kan. Nah, physical touch ini kan kepada muhrim ya. Anak-anak saya itu anak pertama sampai anak ketiga, setiap kali ada yang nangis atau berantem, ya udah dipeluk aja gitu bareng. Nah, itu akan menguatkan ya secara motivasi, secara dirinya ya gitu kan. Akhirnya diam. Nah, itulah penting di sini ketika kita paham ya diri kita dan diri orang lain itu seperti apa. Kita akan menerapkan itu, memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Nah, itu penting ya, itu hal dasar ya di dalam tes dia ini. Makanya nanti di akhir yaitu adalah empowering ya ketika di live itu ya. Nah, literasinya kita sudah alhamdulillah ya kan, value-nya kita alhamdulillah naik juga. Nah, empowering inilah ya buat orang lain itu jadi selalu ingin dicas ya, ingin dikasih motivasi, ingin dikasih semangat. Nah, gitu. Nah, kita lah yang memang harus bisa hadir di situ. Nah, ketika diri kita sudah betul-betul paham ya, betul-betul sudah menerapkan ya secara perilaku bagaimana diri kita. Nah, itu penting ya. Di sinilah ya saya mengajak para hadirin semua terus ya belajar gitu kan untuk memahami diri ini. Makanya kalau misalkan saya bilang mengaji diri ini penting banget ya buat diri kita itu ya, supaya kita tidak salah langkahnya. Biar kita langkah-langkahnya itu tepat, langkah-langkahnya itu benar. Nah, itu. Makanya kalau Coach Abu Umar gitu kan menyampaikan ke saya nasihat gitu, kamu tuh jari tengah tuh air. Kalau misalkan tidak ada pipanya, ya, tidak ada arah tempatnya, tidak diarahkan, itu biasanya habis energinya atau mengalirnya sia-sia. Tapi kalau misalkan diarahkan, nah itu beda. Nah, makanya alhamdulillah, ketika saya memahami itu, wah ternyata benar ya. Gitu. Saya itu kalau misalkan ini liar, karena tadi berbaur tadi. Nah, sama halnya ke genetik yang lain juga. Nah, itu penting. Nah, ketika hal-hal tersebut istilahnya kita paham diri kita. Nah, di sini ya para hadirin ya semuanya gitu kan yang hadir di sini penting ya untuk mengenal diri kita dan mengoptimalkan. Kalau misalkan kita harapan besarnya apa, itu kan keinginannya sampaikan ya. Kalau misalkan orang otak kiri ya kan, dia terukur ya kan, karena kan dia di sini kuatannya, nah, dia memang menganalisa segala macamnya. Makanya kalau misalkan orang otak kiri, nah, dia fakir qoblaan takjima, ya gitu. Kalau orang otak kanan, dia jarib walahid takun arifan, gitu kan. Jalan aja, nah, praktekkan aja.
Nah, itu. Dengan langkah-langkah itu akhirnya menemukan hikmah atau pelajaran atau kekuatan dalam dirinya. Nah, jadi ketika hal itu paham, ya, nah itulah yang membuat diri kita akan dapatlah value-nya. Ya. Ketika value itu sudah kuat, yang akhirnya menjadi empowering. Nah, di sini hal-hal yang kita harus sadari, ya, sedini mungkin, ya, sebelum kesempatan itu istilahnya tidak Allah hadirkan lagi. Nah, maka di sini alhamdulillah ada 40 orang, ya. Saya berharapnya dari 40 orang ini semuanya bisa memberikan manfaat, ya, pada dirinya, keluarga, dan para orang-orang terdekat di sekitaran yang dapat kita masuk potensinya. Nah, itu silakan, ya. Apalagi kalau misalkan punya lembaga pendidikan, punya pesantren gitu kan. Udah tuh, niatkan ya kepada anak didiknya, peserta didiknya gitu kan, memberikan manfaat ini. Maka tadi saya ulang lagi di awal, gak usah ngomongin potensi-potensi dulu dah gitu ibaratnya. Ketika hal tersebut ada dampak baik ya kepada orang lain ya, makanya nanti pun Allah kasih gitu kan. Allah berikan. Allah berikan kebaikan-kebaikan yang memang kita sudah minta tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan kita ngerasa diri kita itu sudah melakukan suatu hal ya, tapi tidak ada dampak yang kepada orang lain manfaatnya. Nah, itu ya. Di sini ya, alhamdulillah ya, semoga para konsultan ya terus senantiasa. Alhamdulillah tadi sudah ada di Japri semua kalau nggak salah ya, untuk voucher ya yang promo, harga promo, silakan manfaatkan ya untuk harga promo ini ya kepada para konsultan untuk bisa istilahnya mendapatkan ya, harga promo ini terbatas untuk bisa memberikan tes-tes kepada orang lain gitu kan. Oke, alhamdulillah, saya di sini kasih sharing ya. Mohon maaf kalau misalkan banyak hal yang mungkin kurang tepat atau kurang sesuai secara suara saya gitu kan di sini. Saya di waktu ini sampai di jam 21.15, sisanya silakan untuk kita sama-sama sharing ya. Untuk yang konsultan yang sudah ada, yang sudah pernah silakan, atau yang belum atau ingin jadi konsultan silakan boleh ya. Saya serahkan kepada Mas Farabi. Baik, jazakallah khairan khairan kepada Pak Muhaimin yang telah menyampaikan materinya. Baik, Pak Mu, kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi ya, Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin Silakan. bertanya, silahkan. Untuk langsung saja raise hand, menanyakan pertanyaannya atau menuliskan di kolom chat. Seperti itu ya. Ada yang ingin berdiskusi atau bertanya? Sebelum mungkin saya izin bertanya deh Pak, sebagai pemantik diskusi gitu ya. Boleh Em, silakan. baik, terima kasih Pak. Tadi kan Bapak mention juga tuh tentang bagaimana kita bisa bergerak sesuai dengan eh, dominan jari apa. Saya kan kelingking nih Pak, gitu kan. Kalau kelingking kan tadi dibilang kayak kekuatannya di perasaan gitu. Tapi kadang-kadang ngomongin soal mimpi tadi ya Pak, berani bermimpi. Kan kita sering dengar tuh motivasi-motivasi seperti itu juga. Tapi bagaimana motivasi itu bukan hanya semangat di awal, tapi kita tetap terus bekerja lillahi ta'ala gitu ya. Tapi ya resisten dan Mas persisten. Farabi suaranya putus-putus. Oh putus, saya ulangi ya Pak. Jadi pertanyaan saya bagaimana, apakah suara saya sekarang terdengar Pak? Halo Pak?
Halo? Enggak. Selesai masuk? Oke, masuk. Jadi inti pertanyaannya, Pak, bagaimana saya nih, terutama orang kelingking, yang katanya kuatannya di perasaan, supaya bisa memaksimalkan potensinya, punya motivasi bukan hanya semangat di awal, tapi juga resisten dan persisten. Itu bagaimana tuh, Pak? Untuk bekerja bukan hanya orientasi duniawi ya, Pak, tapi juga eh, balance lah dunia akhiratnya gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Ya. Oke, Mas Farabi ya. Eh, di level pertama itu kan dia ada proses mendengar dan berhusnuzon ya. Mendengar dan berhusnuzon. Nah, makanya orang jari kelingking ini eh, dia kan memang apa kekuatan ya dalam sebuah perasaannya itu memang paling kuat. Ya, makanya kan bentuknya dia lingkaran ya itu. Dia tidak apa namanya punya sisi gitu ya. Nah, gitu. Karena memang dia kuat ya gitu kan memberikan dampak kepada orang lain gitu. Nah, ketika ada perasaan di situ, nah diperjelas ada kalimat bahasanya husnuzon. Nah, husnuzon inilah ya sebagai penguat secara dirinya. Husnuzon kepada dirinya dan husnuzon kepada uh, yang Allah berikan. Ya, yang Allah berikan. Apapun itu. Ya, apapun itu. Biar apa? Biar terus ya istiqomah. Oh iya, makanya kan kemarin tuh kan ada ya sabar tadi ya. Sabar tadi saya belum menyampaikannya. Ada secara genetiknya sabar ya. Kalau orang kelingking itu sabarnya adalah mengelola perasaan. Kalau orang jari manis, sabarnya adalah dia memberikan ide. Kalau orang tengah, sabarnya dia memperkuat fokusnya. Itu. Kalau yang jari telunjuk, dia sabarnya memberikan nasihat. Kalau orang jari jempol, dia sabarnya mendapatkan apa harta, mendapatkan harta. Jadi ketika orang kelingking ini mengelola perasaan itu, ya tadi dia harus mengelola perasaan itu ketika dia sabar itu, ya. Makanya padahal sesuatu hal yang belum tentu nyata atau belum tentu sesuatu hal itu benar. Nah, makanya kalau misalkan orang otak kanan ya, secara umum ya, secara umum, nah, itu coba sharing ya kepada orang otak kiri. Nah, orang otak kiri. Nah, untuk apa? Untuk langkah-langkahnya dia terukur. Makanya kan ini kan emosional, ya kan, gitu kan. Nah, ini kan intelligence, intelektualnya. Nah, itu dia harus apa namanya terukur. Jadi jangan menggunakan secara emosionalnya aja. Padahal sebetulnya diri kita tuh masing-masing punya belahan otak yang lengkap ya. Cuman biasanya kita menggunakannya itu apa istilahnya tadi uh, dominasi betul sesuai kalau misalkan itu sesuai dengan arahan potensi itu. Tapi kalau misalkan dia memang untuk membandingkan itu bisa ya untuk membandingkan diri kita apakah sesuai tidak. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Rai. Izin Ustadz mau bertanya, mungkin untuk di Aceh lumayan sulit untuk mengedukasi masyarakat. Contohnya di sini untuk BPJS ditanggung pemerintah. Jadi masyarakat untuk edukasi seperti tes dia, apalagi pas dibilang harganya langsung minta gratis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk memberikan edukasi kepada orang di daerah kami. Oke, ya. Ini ya yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Sharing aja dulu. Sharing tentang apa? Ya tadi tentang value tes dia itu. Ya, tentang value tes dia. Kaitannya apa tadi? Kaitannya adalah man arofa nafsahu arofa robbahu. Ya. Buat apa? Buat dirinya itu istilahnya lebih optimal. Nah, makanya kalau kita sudah menerapkan pada diri kita dan keluarga kita, orang terdekat, itu kalau dibuat cerita,
itu beda aja. Kayak saya alhamdulillah nih ya. Kalau misalkan kemarin ya Allah nggak ngizinin ya, karena ini kan udah jalan Allah. Kalau saya selalu mengatakan itu ya, ya saya nggak bakalan ini bisa cerita enak gitu. Enak tuh maksudnya nyaman secara pribadi saya. Ya itu ngomongin tentang masalah value dari tes dia. Saya sebagai orang negosiator, deal maker, ya kan, dan mediator. Nah ternyata benar. Oh saya itu ternyata deal maker gitu kan. Oh rizkinya itu lewat deal maker. Nah jadi seperti itu ya. Pak Rai itu kalau nggak salah kemarin genetiknya apa ya? Saya lupa. Mohon maaf. Kalau saya boleh sebutkan biar saya secara spesifik menjelaskannya. Pak Rai. Halo, Pak Rai. Ada respon? Oh, Pak Rai jari tengah. Masya Allah. Pak Rai itu yang kemarin di ini kan ya di lapas ya, betul ya? Aktivitasnya. Golda. Pak. Oh, benar Ustaz. Oke. Iya. Nah, ya udah tuh. Apalagi ya Pak Rai orang kemarin waktu seminar, waktu workshop belum belum dapat ya genetiknya ya. Belum sekarang Pak Rai tengah nih ya. Ya udah. Karena kan orang tengah ini kalau ngomongin spiritual, insya Allah nyaman lah gitu ya, enak gitu. Nah, karena memang genetiknya gitu, ya genetiknya gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari sisi posisi jari, jari tengah itu paling tinggi. Seharusnya dia adalah orang yang paling tinggi pada rohnya, gitu kan. Nah, secara kekuatan spiritualnya. Nah, makanya ya udah tuh ngomongin lah apa genetiknya Pak Rai gitu kan menjelaskan apalagi sampai nanti kalau Pak Rai alhamdulillah mendapatkan value gitu kan jadi sharing aja dulu sampai nanti jadi kan kalau misalkan di sistem marketing itu kan ada namanya AIDA ya kan awareness gitu kan ya udah informasi aja dulu terus kalau misalkan informasi ngomongin tentang tes dia akhirnya mereka interest gitu kan tertarik nanya gitu kan ih apa sih tes dia itu tes ya dermatologitik ya kan dari sidik jari belahan ya, lapisan sini ya kan melalui AI ya setelah itu dianalisa nah itu udah ngomong aja tertarik ketika tertarik itu ya udah sampaikan kalau misalkan memang dia belum mau coba untuk tes nggak apa-apa sharing aja lagi makanya tadi kembali lagi ke literasi lagi literasi tes dianya seperti apa nah nanti boleh Pak Rai sharing-sharing nanti ke saya Japri itu kan boleh nanti saya siap meluangkan waktu untuk menerima istilahnya hal-hal yang perlu di-sharing ya untuk Pak Rai nanti ketika secara penerapannya seperti apa jadi seperti itu oke ya Insya Allah pokoknya apa tadi ya sebaik-baik manusia itu yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain udah kita kasih aja kebaikan kepada orang lain nanti ya value-value ya potensi-potensi secara materi itu akan didapat. Tadi kayaknya ada yang mau nanya lagi ya. Ada, silakan boleh kalau misalkan mau langsung apa namanya eh, bersuara boleh itu atau lewat chat juga boleh. Soal kalau saya boleh nanya di sini yang belum menjadi konsultan, yang belum punya alat siapa aja boleh biar kita bantu untuk memfasilitasi Tadi ada yang belum dites juga, Pak. dan para iya tadi Tadi yang ada dari Bandung, Ibu siapa tadi? Ibu Ratna ya tadi ya. Kemudian Ibu ada Ratna. Bapak siapa tadi? Lupa. ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu sampai di jam Bu dua Nana, puluh satu Bu Nana juga belum. lima puluh.
Saya fokusnya ke jari telunjuk ya Ustaz. Nah, maksud fokus ke jari telunjuk, oh tidak, oh golongan darah. Tidak, Mempengaruhi jadi gitu gini, Pak, maksudnya Pak. Yang mempengaruhi apa oh golongan darahnya gitu. ya, jadi tetap genetiknya, ya belahan otaknya. Makanya kalau misalkan golongan darah itu biasanya itu sesuatu hal yang tidak sepenuhnya maksudnya gimana? Itu biasanya ada pengaruh-pengaruh yang di alam bawah sadar kita seperti itu, gitu. Nah, tanpa kesadaran kita. Makanya genetik mah itu lebih lebih kuat. Makanya di sini kan otak ini itu kan fungsinya dia akan menggerakkan motorik kita secara utuh, secara penuh. Nah, ketika kekuatan belahan otak ini ya itu dominan, kita optimalkan. Nah, itulah yang memang kita harus selalu terapkan gitu. Kalau misalkan memang golongan darah A itu kan dia memang kan seperti bahasanya kan gitu kan orang telunjuk. Makanya bagus berarti ya eh, bisa menerapkan untuk secara manajerialnya gitu. Tapi tetap kembali lagi nanti ke apa karakter dirinya negosiator. Di sini ada Ustadz Rizaldi. Boleh Ustadz, boleh silakan bersuara langsung. Maaf Ustaz, nanyanya di hari Senin mulu ya. Minggu Oke, lalu siap, dari nggak apa-apa. Senin sama Pak Rahman. Iya, Ustaz. Silakan Fadol, Hmm, Ustadz. apa ya, kan saya kelingking ya. Kalau yang saya rasa sekarang itu kok mudah down ya, Ustaz. Mudah down Iya, itu, terus. hmm, memang kalau mendengar curhatan orang senang dan ngasih orang motivasi itu senang gitu. Tapi untuk memotivasi diri sendiri, nah, itu gimana ya? Apa perlu effort apa gitu? Oke, Oke, Bang. siap. Tadi Antum Siap. bilang fokus dulu ke diri gitu ya. Ya, Iya, memang belum belum seluruhnya sih ya saya pahami. Tapi untuk siap, benar, siap. jangan dulu ke potensial-potensial, lebih membantu dulu. Tapi terkadang ya mungkin alasan kali. Nah, itu untuk memerangi mager lah. Alasan itu kan itunya yang namanya alas ya. Seluas-luasnya Betul. alas ya, alasan paling luas. Betul. Nah, untuk Siap, Tad. memerangi ini Tat, gimana Tat? Berbagi tipnya Tat. Oke. Syukran, syukran, syukran. Afwan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Alhamdulillah. Guru saya ini. Ya, Pak hadirin. Ya. Ustadz Rizaldi, beliau punya pesantren di Bandung. Insya Allah penuh keberkahan dan insya Allah tambah banyak lagi santrinya. Insya Allah. Amin ya Rabbi. Jadi, eh ini persepsi diri dan saya istilahnya memang melalui proses itu ya. Saya langsung cerita aja ya di hari Ahad kemarin ya. Saya ngisi di hari Sabtu malam Ahad ya. Tentang bahasa kesabaran ya. Saya bercerita tentang bahasa ke apa istilahnya kepemilikan diri kita di muka bumi ini gitu kan. Nah, jadi sampai bahasa bagaimana kita bisa husnuzon terus kepada Allah. Makanya ya mohon maaf kalau kalimat ini ada sedikit istilahnya menggurui atau apa. Ini lebih kepada saya sharing ya Ustadz ya. Jadi Ahlan, Ustaz, ahlan, Ustaz, ahlan. ya ternyata kesabaran itu langsung Allah uji. Terus gitu ya, kesabaran itu Allah uji walaupun bahasa faktor ya lain yang memang mengakibatkan itu terjadi. Tapi bagi saya menilainya adalah itu adalah kesabaran tadi ya. Yang kedua tadi kita merasa memiliki tadi itu apa yang kita miliki ibaratnya gitu ya. Jadi kejadian ya di hari Ahad pagi jam 5.11 5.12
itu setelah subuh gitu ya. Padahal ada bangun semua ya. Qadarullah ya gitu ya. Nah, kita pun istilahnya juga beristighfar ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Itu apa? Kendaraan motor saya itu hilang gitu ya. Kendaraan motor saya itu hilang. Gitu. Hal yang paling terbesit pertama kali yang saya terima di posisi itu gitu. Walaupun sekitar mungkin berpikir lain, apalagi istri saya gitu kan. Tapi terbesit dalam hati saya langsung tek, karena memang guru saya itu alhamdulillah yang di Bandung itu menyampaikan ya, kalimatnya adalah jangan pernah lepas di setiap napasmu itu ada Allah hadir. Jadi ketika waktu momen itu saya langsung berhusnuzon pertama. Yang keduanya adalah saya menyatakan diri saya bahwasanya kepemilikan diri saya itu cuma satu, yaitu ruh jiwa ini. Bahasanya seperti itu. Dan yang lainnya itu bukan kepemilikan penuh buat diri saya. Jadi saya anggap ya udah loss aja gitu. Nah, dan alhamdulillahnya ketika saya punya perilaku seperti itu, punya ekspresi seperti itu, awalnya memang istri itu kurang apa namanya kalau bahasa ini uring-uringan gitu ya. Wah segala macam, nangis lah, teriak lah, apa segala macam. Ya saya biarin aja, namanya ekspresi gitu kan. Gak bisa istilahnya kita paksakan. Yang penting diri saya yang bisa mengontrol ini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ketika saya punya rasa ini ada dampak kepada dia. Alhamdulillah di jam 2 itu akhirnya dia sadar gitu kan ya. Kenapa harus meratapi terus gitu kan. Ya udahlah, mau gimana? Karena itu sudah ketentuan Allah. Nah, jadi poin yang tadi bagaimana untuk bisa memotivasi diri ini ya tadi. Makanya ya Masya Allah tabarakallah ya. Antum kalimat pertama di level pertamanya adalah husnuzon. Ya, kalau antum baca lagi di roadmap itu kan ada kalimat husnuzon. Ya. Husnuzon itu oh Betul, itu Ustaz. kalau kalau ini tuh dasar Selalu banget. suzon ya, dan Ya tadi benar, Ustaz. kalau kita mengelola itu dengan perasaan tadi ya, dengan perasaan. Itu susah. Akhirnya kan gitu ya. Betul. Merasa ini mengelolanya itu semuanya. Ya padahal tadi hakikatnya semuanya yang terjadi itu ya memang Allah udah menetapkan itu. Udah menetapkan itu. Nah, jadi ketika ada kejadian itu langkah saya ya udah move on langsung, dan bisa dibilang ya nggak semudah itu dong segala macam ya. Tapi enggak bisa insya Allah. Nah, karena memang tadi landasan-landasan yang guru saya itu tanamkan pada diri saya gitu kan, yang tadi yang disebut. Jadi kan manusia itu akan sempurna ya di dalam surat At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kan dengan jasad, dengan akal, dengan ruh jiwanya gitu kan. Nah, itu. Nah, kita ini sempurna nih, sebaik-baik manusia diciptakan, ya, gitu kan. Tapi kalau guru saya menyampaikan ya tadi, ternyata yang kita punya tuh sepenuhnya itu adalah cuma ruh aja. Jadi jangan memaksa diri kita yang lain. Walaupun kita bisa mengelola nih untuk menjadi yang kamil, yang membuat jadi kita nanti levelnya, roadmapnya sebagai motivator, gitu kan. Sebagai nanti jadi kingmaker. Kalau saya jadi mediator, sebagai nanti akhir ujungnya public figure. Jadi kembali lagi kaitannya tentang masalah motivasi. Nah, motivasi diri ya itu kembali lagi ya, seberapa kuat diri kita husnuzon kepada Allah ya. Semoga hal-hal yang sudah Allah tetapkan itu ya, itu menjadi tambah penguat lagi buat diri kita, akan yakin bahwasanya sepenuhnya Allah lah yang mengendalikan diri kita. Nah, itu. Makanya punten ya Ustadz, saya tuh alhamdulillah setiap langkah saya tuh alhamdulillah saya tuh nggak pernah namanya itu ngerasa ini karena saya. Itu. Ini karena saya. Gitu. Enggak. Nah, itu kalimat yang saya istilahnya tampikan, saya hilangkan. Atau kalimat karena orang lain, karena si dia. Enggak juga. Gitu. Karena kamu enggak. Tapi atas izin Allah lah saya bisa seperti ini. Atas izin Allah lah saya dapat kemampuan seperti ini, segala macam. Itu yang insya Allah akan menjadi penguat lagi.
Ya, punten ya, Ustaz. Siap, siap, Tat, siap, Tat, siap. Mohon, udah ketemu, Ya, Tat. ya. Tadi roadmapnya tadi Ya, itu benar saya rasakan banyak suzonnya gitu. Mentang-mentang, iya, mentang-mentang memang orang orang kling gitu iya. jadi dengan suzon gitu. Tapi itu yang harus diperangin ya. Pasti diperangin. Ya itu tadi makanya kembali ke genetik diri kita gitu. Karena memang Allah itu ya sepenuhnya tahu diri kita seperti apa. Maka Iya, ujiannya iya. pun itu akan lawannya. Makanya sebenarnya di tes dia ini, kalau nanti sudah pada expert, ya target kita kalau setiap orang punya tesnya itu hasilnya 100 orang minimal sampai nanti 200 orang, ngetes sendiri dan menemukan orang-orang itu, ya, kita akan kasih. Jadi ada yang namanya secara roadmap itu dia positif naik ke atas, ya, ada secara yang memang turun gitu kan. Nah, itu kita kasih tahu gitu. Biar apa? Menjadi pembatas buat dirinya. Jadi seperti itu. Oke, ini banyak yang angkat tangan. Siap, Silakan, siap, silakan. siap, 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 siap. Ya, Makasih ada tadi ya, Bu makasih Tan. Esa. Ya, sama-sama. Bu Esa boleh tadi ya duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon Sama-sama izin. Bu Esa. Ya, Bu, Silakan. ya. Ini tadi kan saya telunjuk ya. Silakan. Tadinya saya kan beberapa opsi di dalam telunjuk itu kan yang sebagian nggak ada gitu ya. Mungkin semua orang juga begitu. Tapi ini yang kata Ustadz kan pernah tadinya saya risau juga ada apa dengan diri saya gitu. Tapi Ustadz memang pernah mengutarakan memang yang telunjuk itu suka mikir, suka terus aja gitu. Jadi bagaimana cara menanganinya? Kadang saya tuh lagi ini inget, lagi nggak santai gitu dan mau tidur mikirin ini, masih mikirin itu, masih mikirin ini. Ya. Memang genetiknya seperti itu ya, telunjuk yang seperti itu kata Ustadz utarakan waktu itu. Tapi saya mau bagaimana hmm, cara mengatasinya gitu, biar biar saya nggak terlalu pacibuh ini. Oke. Banyak Makanya plan, kan banyak rencana, banyak siap. gitu aja. Ya ya, Makanya makasih. kan, alhamdulillah. Makanya kan tadi di awal saya menyampaikan amalan untuk orang telunjuk itu sholat khusyuk, ya kan? Atau menghindari overthinking, ya, overthinking. Kalau secara apa namanya tadi amalan di tombok hati itu adalah sholat malam, ya, sholat malam. Nah, hal itu kalau dilakukan itu jadi penguat, insya Allah. Jadi cara penguatnya latihan, nggak bisa langsung, ya nggak bisa langsung. Tapi ya memang tadi 72 jam tadi itu. Kalau secara hitungan bulan berarti kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Insya Allah kalau sudah melatih itu, ya nanti akan bisa menerapkan ya gitu hal yang memang positif dipikirkan atau ditahan gitu. Itu kalau secara teori saya ngucapin agak susah gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti Bu Esa sendiri menerapkan itu insya Allah karena memang genetiknya gitu. Ya gitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan tadi sebelumnya pun gitu kan. Diri kita tuh akan nanti ya dicoba, diuji ya kan dengan memang genetiknya. Gitu. Ya tadi Ibu Esa sendiri merasakan tadi kan bahasanya bagaimana saya bisa untuk tidak overthinking ya atau berpikirnya memang sesuai. Nah, gitu. Ya udah, tadi memang harus dilatih tadi. Makanya ada kalimatnya berpikir dan melihat. Berpikir dan melihat gitu kan. Itu secara kerja kerasnya gitu kan. Nanti secara kerja cerdasnya, nah itu kan ada tuh levelnya selanjutnya. Ya, secara kerja cerdasnya orang telunjuk itu adalah berbagi tugas gitu kan atau membangun tim. Nah, makanya kalau misalkan dirinya masih hanya pribadinya ya, tidak membagi itu susah. Maka dia akan menimpanya atau apa namanya bahasanya dirinya sendiri penuh gitu kan pikirannya melakukan ini makanya dibagi-bagi makanya kan memang kekuatannya manajerial biar apa biar porsi berpikirnya ya itu akan terbagi oleh tugas orang-orang yang lain gitu jadi seperti itu kembali lagi tadi kalau misalkan untuk pengamalannya
yaitu adalah sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itulah yang memang harus dilatih, ya, bisa supaya nanti berpikirnya akan kuat mana yang memang perlu. Makanya nanti kita tuh setiap orang tuh akan mendapatkan ilham atau taufik yang memang nanti melalui proses genetiknya masing-masing. Ada gitu. Orang jempol bergerak dengan sedekah, ya udah, insya Allah akan dia mendapatkan ilham atau taufik sendirinya nanti. Kalau kasih orang telunduk karena dia memang berpikir, ya kan, konsultan, ya kan, atau tadi di sholat malam juga, ya itu silakan. Orang tengah, ya dia berbaur silaturahim, gitu kan, penguatan diri secara spiritualnya, nah itu insya Allah nanti akan mendapat. Orang jari manis dia berpuasa, berimajinasi, ya gitu kan, memberikan ide-ide, nah itu silakan. Orang jari kelingking, ya dia di sini membawa perasaan dia selalu husnuzon, ya kan gitu, mendengar orang lain, gitu kan, terus akhirnya berbagi cerita sukses. Nah gitu. Jadi itu terus dilatih, nanti akhirnya akan dapat kekuatan, ilham, taufik, di situ akan lebih dalam lagi. Oke ya, seperti itu ya, Bu. Ya, Ya. jazakallah khair, Ya. jazakallah. Alhamdulillah. Pak Gunawan boleh nih, semangat nih Pak Gunawan nih, selalu hadir dan selalu mencatat biasanya. Silakan boleh Pak Gunawan. Ya, makasih Pak Ustadz. Satu tadi Sama-sama. ya. Nah itu Pak Gunawan telunjuk juga. telunjuk kebetulan sama. Allah Akbar. Ini yang pertanyaannya kan saya coba untuk cek guru ya. Nah itu selalu pertanyaan agak sulit karena saya belum paham betul ya apa ilmu-ilmu ini. Tapi kalau misalkan waktu ditanya saya lihat buku panduan itu bijak nggak gitu Pak Ustadz? Atau mesti saya apal di otak terus saya jelasin, atau lihat buku dulu apakah dilihatnya wah ini katanya ilmunya kurang nih sampai lihat buku gitu. Nah itu yang pertama. Itu yang kedua, nah ini kalau Pak Ustadz kok bisa detail ya jelasinnya, kalau misalnya bisa belajar, atau bisa kalau jempol tuh bisa sedekah, terus telunjuk harus banyak sholat. Nah itu ilmu itu dari mana Pak Ustadz dapatnya, bisa buat saya belajar gitu? Ya, kan kembali lagi kepada genetik ya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan ini kan genetik belajarnya adalah visual ya, visual kan. Kalau visual itu kan berarti dia harus ada gambar, harus ada catatan yang memang terlihat. Itu mungkin kalau saya sekarang ngomong karena nggak ada tulisan mungkin agak susah. Makanya alhamdulillah Pak Gunawan tuh saya lihat beberapa kali kalau di Zoom itu pasti ada alat tulisnya. Ya, terus ya ada alat tulisnya. Nah itu gunakan gaya belajarnya, itu digunakan. Ya udah langsung diaktifkan. Nah nanti memang jam terbang Pak ya, nanti memang jam terbang. Nah makanya tinggal bagaimana Pak Gunawan seberapa kuat melalui proses berpikirnya dan seberapa kuat proses menganalisanya. Gitu. Nanti kalau terus dilatih selama 72 jam, nah itu harus ada perbaikan, gitu kan. Dilatih lagi. Tidak ada perbaikan dan perbaikan. Karena memang di situ memang prosesnya. Makanya kalau kemarin saya ngomong sama orang telunjuk tuh, kalau misalkan kamu mau melewatin istilahnya tuh kemampuannya ya, seperti saya atau finansial seperti saya ya gitu kan. Jadi dia harus prosesnya tadi level pertama, level kedua udah berapa jam melakukan itu. Gitu kan. Sudah berapa lama melakukan itu. Makanya kalau tadi ditanya gitu kan, saya nih kok agak lumayan menyampaikan dengan karena apa? Saya itu alhamdulillah ngobrol itu berjam-jam Pak. Akhirnya kekuatan saya itu kan merangkum. Saya sudah rangkum tuh. Oh ini saya rangkum. Walaupun rangkum secara tulisan, secara otak ada, catatan di handphone juga ada.
saya rangkum aja, itu baca lagi, intinya kembali lagi ya, bagaimana kita nanti memproses. Sekarang pun sama, bahasa ketika saya menyampaikan ini pun bukan kepada buat orang lain sebenarnya, tapi melatih diri saya seberapa paham tentang tes dia dan seberapa paham tentang diri saya. Makanya kalau misalkan tadi Pak Gunawan bilang, kalau misalkan saya lihat gimana, nggak apa-apa. Saya pun kadang-kadang beberapa kali kalau misalkan di ini tuh, saya lihat dulu di catatan. Ya, berapa kali saya lihat dulu catatan, ingat lagi, oh ya, oke, sampaikan lagi. Nggak apa-apa. Yang penting bagaimana triknya aja. Nanti dengan sendirinya akan expert. Makanya kan eksperimen ya dan experience itu akan seberapa banyak kita prosesnya. Nanti akhirnya akan ekspor. Ya. Jadi gitu aja. Jadi nggak usah ngerasa malu atau apa segala macam, nggak usah Pak. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Yang penting kebaikan itu ada dalam diri kita dan kebaikan itu semoga bisa diterima oleh orang lain. Itu aja sih poinnya pokoknya. Ya, insya Allah Pak ya. Nuhun pisan, mantap. Iya, sami-sami. Gaya belajarnya saya lebih senang praktek dan bereksperimen. Ya itu silakan. Nah, sini ada tanya lagi, kalau udah tes Steven akan samakah hasilnya sama tes dia? Permulaan lagi Kak dengan tes dia. Nah, ada yang beberapa ya Bu Jida yang sama, ya ada beberapa yang memang berbeda. Ya gitu kan. Nah, biasanya terjadi perbedaan itu ya tadi ya melalui tes di sidik jari ini. Biasanya lapisan tengahnya ini dia nanti ada perubahan maksudnya apa? Ya gitu, hitungannya. Makanya biasanya kalau misalkan di tes dia ini kita coba 2-3 kali gitu kan. Kalau misalkan nggak berubah ya berarti itu sama. Ya, gitu. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan udah yakin sesuai dengan genetik kita, ya udah cukup. Ya, itu nggak usah. Dan biasanya ya secara pengalaman dan secara ada beberapa kasus yang sering berubah itu biasanya orang tengah. Ya, hasilnya tuh biasanya yang orang tengah, biasanya yang mudah berubah. Nah, ada kasus ya dia di Steven-nya itu sensing itu kan ini berarti ya setelah itu di tes dianya ternyata pertama kalinya dia ini telunjuk, di tes yang kedua dan keempat, tes 3 dan keempat dia tengah akhirnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, Bu Ida ya. Pokoknya intinya poinnya adalah ketika kita sudah tahu diri kita, belah nota kita, kira-kira sesuai nggak, cocok nggak? Nah, berapa persen kecocokannya? Nah, gitu. Kalau udah cocok ya dikuatkanlah potensinya. Jadi jangan sampai kita terlalu pusing diri kita tuh seperti apa. Makanya disinilah dites dia supaya cepat mengenal diri gitu. Oke, praktek dan eksperimennya insya Allah ya Pak Raya, terus bergerak, terus berbaur, dan insya Allah akan ada keberkahan-berkahan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, saya rasa cukup ya di malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir 32 orang ya sampai akhir. Awal 31, nah sekarang 32 sampai akhirnya. Alhamdulillah. Berarti ada standby full ya para yang sudah hadir ini. Saya doakan kembali ya yang sudah hadir sampai akhir ini ya. Senantiasa ya keberkahan Allah itu luas sekali ya. Lahu ma fis samawati ya. Lahu ma fil ardi ya gitu kan. Ma apa-apa yang ada di langit, nah, ya. Ma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi kita jangan pernah merasa diri kita sedih, diri kita istilahnya tidak dianggap oleh Allah, padahal sifat Rahman Rahim Allah itu sangat luas sekali. Maka dari itu kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu bersyukur ya, bertawakal. Makanya kalimat yang selalu saya buat dalam diri saya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Semoga kita semua Allah mampukan ya.
Allah berikan ya kelimpahan rizki. Ya, insya Allah rizki ini niatkan ya untuk kebaikan-kebaikan diri kita dan untuk memperkuat secara keyakinan kita, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah dan kewajiban-kewajibannya. Insya Allah semoga mampukan diri kita bisa mengelola ya untuk yayasan Tes Dia Center ini ya senantiasa saya berdoa yaitu bisa mendapatkan 100 miliar per bulannya untuk bisa mengelola tes dia ini. Para Bapak Ibu semua, semoga yang niatnya ada zakatnya 10 miliar, insya Allah Allah mampukan. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bisa mondar-mandir ke Mekah Madinah, insya Allah ya. Amin. Dan senantiasa kita selalu dalam kelimpahan keberkahannya dan kebaikan-kebaikannya. Jadi seperti itu. Kalau guru saya kemarin pernah menyampaikan, kalau kita sudah tuntas dengan kewajiban kita kepada Allah, insya Allah ketika minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Dan itu terbukti dan ada contohnya. Alhamdulillah guru saya semua hal duniawi yang beliau minta itu ada hadir melalui dengan perantara-perantara Allah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan di malam hari ini senantiasa Allah dengar dan para malaikat dan kita semua mengaminkan. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga taufik dan hidayah senantiasa selalu kita dapatkan dan itu menjadi penguat untuk pada diri kita sendiri insyaallah dan buat orang lain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Muhaimin dan telah menjawab pertanyaan kita semua. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu. Baik, marilah kita sama-sama tutup kegiatan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih. Syukran Mas Farabi. Apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.